wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Insyaallah kita akan mulai dari halaman 29, masih tentang amaratik tirobisa'ah. Wala nakhtim al-ahaditha al-madhkurati, dan kami akan pungkasi hadis-hadis yang telah disebutkan bima rawahu Muslimun fi sahihihi, dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, an Hudzaifah ibni Usaidin al-Ghifari, dari Hudzaifah bin Usaid al-Ghifari radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, ittala'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alaina, datang, muncul kepada kami Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu natadzakar, saat itu kami sedang berbincang-bincang. Faqala, Nabi bertanya, ma tadzakaruna, apa yang kalian perbincangkan? Qalu, para sahabat menjawab, nazkuru sa'ah, kami sedang memperbincangkan kiamat. Qala, Nabi kemudian bersabda, innaha lan taquma hatta tarona qablaha asyara ayatin, sesungguhnya kiamat tidak akan terjadi sampai kamu sekalian sebelumnya menyaksikan 10 tanda-tanda. Fadzakara, kemudian Nabi menyebutkan ad-dukhana, dukhan, wad-dajjala, dan dajjal, wad-dabbata, dan dabbah, wa tulu asyamsi min maghribiha, dan keluarnya matahari dari arah maghrib, wa nuzula Isa ibni Maryam, dan turunnya Nabi Isa bin Maryam sallallahu alaihi wasallam, wa Ya'juj wa Ma'juj, dan Ya'juj wa Ma'juj, wa salasata khusufin, dan 3 gerhana, khusafun bil masyriq, gerhana di masyriq, wa khusafun bil maghrib, gerhana di maghrib, wa khusafun bi zajiratil arabi, dan gerhana di jazirah Arab. Wa akhiru dzalika, dan akhir dari rangkaian yang disebutkan tadi, narun, itu adalah adanya api, takhruju minal yamani, yang keluar dari Yaman, tatrudun nasu ila mahsyarihim, api itu menggiring orang-orang ke tempat kumpulnya. Insyaallah asyara ayatin yang tadi disebutkan akan dijelaskan satu persatu oleh Hadratus Syekh. Amma dukhanu, adapun dukhan, faqad dzakara al-alamatu al-khazinu fi tafsiri, Imam Khazin di dalam kitab tafsirnya menjelaskan, kitab tafsirnya ini la'ala su'ab lubabut ta'wil fi ma'anid tanzil,
Imam Khazin ini nama lengkapnya Abul Hasan Alauddin Ali bin Muhammad bin Ibrahim. Faqala, Imam Khazin berkata, qala Hudzaifah radhiyallahu an, mengutip ucapan Hudzaifah radhiyallahu an, ya Rasulullah, mad dukhan, wahai Rasulullah, apa itu dukhan? Fatala hadhil ayata, menjawab pertanyaan Hudzaifah itu, Rasul membacakan ayat ini. Ayat di dalam surah Ad-Dukhan ayat 60 kalau tidak salah. Fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Berhati-hatilah akan hari di mana langit akan datang dengan membawa kabut yang tebal. Yamla'u ma bainal masyriqi wal maghribi, yang kabut itu memenuhi antara masjid dan maghrib. Yamkuthu arba'ina yauman wa lailatan, kabut itu akan tinggal 40 hari 40 malam. Akibat dari kabut itu, amal mukmin fayusibuhu minhu kahayatiz zukami, orang yang beriman karena kabut itu akan terkena semacam flu, seperti orang yang kena flu. Wa amal kafiru fahuwa kasakron, adapun orang kafir seperti orang yang mabok. Yakhruju min khoraihi wa udhunaihi wa duburihi, kabut atau asap keluar dari dua lubang hidungnya, dua telinganya, dan duburnya. Ini penjelasan dari Imam Khazin mengutip penjelasan dari sahabat Hudzaifah. Itulah dukhan yang termasuk tanda kiamat. Kalau dukhan yang sekarang dihembuskan terkait dengan pertengahan puasa jatuh pada hari Jumat, itu adalah hoax, ya, berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena hadis terkait dengan hal itu mayoritas ahli hadis menyatakan hadisnya adalah hadis palsu. Jadi kita nggak usah khawatir, nggak usah risau dengan adanya berita dukhan yang sekarang dihembus-hembuskan. Wa amad dajjalu, adapun dajjal, fa fi sahihi muslimin an Hisham bin Urwata, maka di dalam Sahih Muslim dari sahabat Hisham bin Urwah radhiyallahu an ada penjelasan. Qala, berkata Hisham, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah ila qiyamis sa'ati khalqun akbaru minad dajjal. Tidak ada antara diciptakannya Nabi Adam sampai kiamat makhluk yang lebih besar dari Dajjal. Maknahu akbaru fitnatan, maksudnya besar fitnahnya. Jadi ujian terbesar antara diciptakannya Nabi Adam sampai hari kiamat itu adalah fitnah dari Dajjal. Wa fi sahihil Bukhari an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma
Dan di dalam Sahih Bukhari dari sahabat Ibn Umar, annan Nabi, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, zakarat Dajjal, Nabi menjelaskan tentang Dajjal. Faqala, beliau bersabda, innahu a'warul aini, Dajjal itu picek matanya. Picek itu buta sebelah. Gila, bukan picek tapi jereng. Ka'annaha unubatu tofiatin, seperti anggur yang menonjol di tangkainya. Wa fihi ma, dan di dalam riwayat Bukhari dan Muslim, an Anasin, dari sahabat Anas radhiyallahu an, qala, berkata Anas, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min nabiyyin illa wa qad anzara ummatahu al-a'warul kadzdzaba. Tidak ada seorang pun nabi kecuali ia memperingatkan umatnya akan yang pecak matanya, yang banyak dustanya atau sangat dusta. Ala innahu a'war, ketahuilah dia itu matanya buta sebelah. Wa inna rabbakum laisa bi'a'war, dan sesungguhnya Tuhan kalian tidaklah a'war, picak. Maktubun baina ainaihi kafirun, di antara kedua matanya ada tulisan kafir. Ini identifikasi Rasul terhadap Dajjal. Ciri-ciri fisiknya seperti itu. Mudah-mudahan kita nggak ketemu ya. Dan saking bahayanya Dajjal ini, semua nabi menceritakan hal yang sama. Diinformasikan oleh Allah bahwa kelak akan muncul Dajjal, dan oleh para nabi disampaikan hal itu kepada umatnya. Warwa al-Baghawi rahimahullahu ta'ala bisanadihi an Asma'a binti Yazid al-Ansariyati. Imam Baghawi rahimahullah dengan sanad dari Asma binti Yazid, seorang sahabiyah dari kalangan Ansar radhiyallahu anha, anna min akbari fitnatihi, sesungguhnya di antara fitnah terbesar dari Dajjal, innahu ya'til a'rabiyah fayaqulu, sesungguhnya ia akan mendatangi orang awam. Arabi ini ya, nisbah kepada orang Arab yang tinggal di daerah pedalaman, orang-orang yang diidentikan dengan orang yang kurang bersosialisasi sehingga tidak banyak tahu. Orang biasanya kalau kurang sosialisasi ya kurang banyak tahu. Orang tidak bergaul juga tidak banyak tahu. Dia mendatangi Arabi, fayaqulu, lalu ia berkata, ara'aita in ahyaitu laka ibilak al-mayyita, bagaimana pendapatmu, kata Dajjal, jika aku menghidupkan kembali ontamu yang sudah mati? Ta'lamu anni rabbuka, apa kamu yakin aku ini Tuhanmu?
kata Dajjal. Fayaqulu, Arabi menjawab, bala, iya. Dajjal memberi tawaran untuk mendemonstrasikan kemampuannya menghidupkan sesuatu yang sudah mati, untuk meyakinkan bahwa dia itu adalah Tuhan. Fayatamassalu lahu syaitanu nahwa ibilihi, maka kemudian setan menyerupai ontanya Arabi, ka'ahsani mata kunu, persis bagusnya seperti sebelumnya, bahkan lebih bagus lagi. Doruan, air susunya. Wa azamihi asnimatan, gemuknya lebih besar, lebih gemuk lagi ketimbang sebelumnya. Nah, orang awam dengan godaan ini bisa tergelincir, menganggap apa yang dilakukan oleh iblis itu hebat. Wa ya'tir rajula qad mata akhuhu wa mata abuhu, dan Dajjal mendatangi orang yang saudaranya serta ayahnya sudah mati. Fayaqulu, Dajjal bilang, ara'aita in ahyaita akhaka wa abak al-mayyit, bagaimana pendapatmu jika aku hidupkan kembali saudara dan ayahmu yang sudah mati? Ta'lamu anni rabbuk, apa kamu yakin aku ini Tuhanmu? Fayaqulu bala, maka orang itu akan menjawab iya. Fayatamassalu lahu syaitanu nahwa akhihi wa abihi, maka setan akan menyerupai saudara dan ayahnya yang sudah mati. Itu antara lain yang akan dilakukan oleh Dajjal, menggoda manusia agar menganggapnya sebagai Tuhan. Untuk contoh yang terakhir ini, bagaimana Dajjal seolah mampu menghidupkan orang yang sudah mati, padahal yang menyerupai orang yang sudah mati itu bukannya orang yang mati, tetapi setan. Terkait dengan contoh terakhir itu, saya jadi teringat bahwa di kalangan masyarakat kita masih ada keyakinan bahwa orang mati suka terlihat, seakan ada orang yang sudah meninggal dapat terlihat. Saya menduga itu juga dilakukan oleh setan. Andai ada orang yang sudah mati kemudian tampak, maka sebetulnya itu bukan orang yang matinya hidup lagi, tetapi setan menyerupai orang yang sudah meninggal, orang yang sudah mati. Mungkin itu bagian dari fitnatul mamat, fitnah yang terjadi setelah kematian. Karena dalam Islam, sejauh yang saya ketahui, setiap orang yang mati tidak punya pilihan kecuali di alam barzakhnya, di alam setelah dia meninggal, dia mendapat nikmat atau mendapat siksa. Banyak hadis-hadis sahih menjelaskan hal itu. Ketika ada seseorang meninggal, maka ia tidak punya pilihan kecuali di alam barzakhnya, apakah dia dikubur atau tidak tuh. Karena ada kasus di mana orang meninggal tidak dikubur. Misalnya jatuh dari pesawat, tubuhnya hancur,
jenazahnya tidak ditemukan, nah itu kan tidak dikubur. Dikubur atau tidak, maka Allah memberinya dua opsi, apakah ia mendapat nikmat atau mendapat siksa. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Kalau ia mendapat siksa, bagaimana mungkin orang yang sedang mendapat siksa keluyuran? Di dunia saja yang ngejaganya orang susah itu dilakukan, apalagi yang jaganya malaikat di alam barzakh. Bagaimana mungkin orang yang sedang disiksa keluyuran? Dan andai bisa keluyuran, berarti ia mendapat nikmat dong. Sementara untuk yang sedang mendapat nikmat, pasti lebih nyaman di alam barzakh sana ketimbang di alam dunia. Sebab kehidupan di alam barzakh, ya, yang dialaminya itu kehidupan bagian dari kehidupan surga. Waj'al qabrahu raudhatan min riyadil jinan, min riyadil jannah. Orang yang mendapat nikmat di alam barzakh, di kuburnya dia hidup laksana di taman surga. Walaupun bagaimana kehidupan di sana lebih enak dibanding kehidupan di dunia. Ya, mudah-mudahan ini bisa difahami. Wa 'anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Mughirah bin Syu'bah, ia berkata, ma sa'ala ahadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anid dajjali ma sa'altuhu. Tidak ada seorang pun yang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang Dajjal seperti yang aku tanyakan kepada beliau. Pasti maksudnya kalau seseorang bertanya kepada Rasul tentang Dajjal, ada pertanyaannya yang sama seperti yang sahabat Mughirah bin Syu'bah tanyakan. Wa innahu qala li, dan Rasul berkata kepadaku, ma yadurruka, Dajjal tidak akan membahayakanmu. Qultu, aku berkata kepada Rasul, innahum yaquluna, sesungguhnya orang-orang bilang, inna ma'ahu jabalu khubzin, Dajjal memiliki gunung roti. Oh, maksudnya ini menjelaskan saking banyaknya makanan yang disediakan oleh Dajjal. Wa nahru ma'in, dan sungai air, maksudnya di saat juga orang kesulitan minum, ya, Dajjal menyediakan air yang banyaknya seperti air sungai. Qala, Nabi menjawab, huwa ahwanu 'ala Allahi min dzalik. Bagi Allah yang demikian itu lebih mudah. Bagi Allah. Warwa At-Tirmidzi an Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu an. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari sahabat Abi Bakar. Qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-Dajjal. Sahabat Abu Bakar menuturkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kami tentang Dajjal. Yakhruju bi ardil masyriqi. Dajjal itu keluarnya dari tanah Masyriq. Yuqalu lahu Khurasan. Daerahnya dinamakan Khurasan. Sekarang masuk wilayah Iran. Yatba'uhu aqwamun. Dajjal kemudian diikuti oleh banyak orang. Ka'anna wujuhahum al-majanu al-mutraqat. Al-mutraqah.
para pengikutnya wajahnya itu seperti pada wajahnya terdapat perisai yang tebal. Maksudnya wajah para pengikutnya itu tebal-tebal, seperti perisai menghalangi kulit wajah. Itu nanti diantara gambaran tentang para pengikut Dajjal. Wa an Anas radhiyallahu an, dan dari sahabat Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yatba'ud dajjala min yahudi Asbahan, sab'una alfa. Kelak akan mengikuti Dajjal orang Yahudi dari Asbahan, sejumlah 70.000. Ada 70.000 orang Yahudi dari Asbahan. Asbahan itu Isfahan, Iran juga, akan mengikuti Dajjal. Alaihimut toyalisatu, mereka memakai baju bergaris-garis. Ini juga penggambaran dari Rasul tentang Dajjal dan para pengikutnya. Kalau di dalam hadis yang awal-awal diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasul menjelaskan tentang Dajjalnya. Maka di hadis yang diriwayatkan oleh Mughirah, yang bersumber dari Mughirah bin Syu'bah dan sahabat Abu Bakar ini, menjelaskan tentang ciri para pengikutnya. Qala al-Imamu An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, Imam Nawawi rahimahullah berkata, qala al-Qadi Iyad, Imam Qadi Iyad berkata, Imam Nawawi mengutip ucapan Qadi Iyad, hadhil ahaditsu allati waradat fi qissati ad-dajjal hujjatun lil madhhabil haqqi fi sihhati wujudi. Hadis-hadis ini yang datang mengisahkan tentang Dajjal adalah hujjah bagi mazhab yang benar. Hujjah akan sahihnya berita tentang adanya Dajjal. Wa innahu syakhsun bi'aini, dan Dajjal ini makhluk yang nyata, bukan fiktif, bukan fiksi. Dajjal ini makhluk yang real adanya. Ibtalallahu ta'ala ibadahu, yang dengan Dajjal Allah menguji hamba-hambanya. Fa'aqdarahu ala asya'a, maka Allah memberi kemampuan Dajjal atas banyak hal, atas berbagai hal. Minal maqdurati, dari berbagai kemampuan. Min ihya'il mayyiti, dari menghidupkan yang sudah mati. Alladzi yaqtulu, yang dia bunuh. Wa min zuhuri zahratid dunya, dan dari tampaknya kemewahan dunia yang dia tawarkan. Wal khosibi ma'ah, dan kesuburan, kesenangan, jika ada orang yang mau mengikutinya, yang mau bersamanya. Wa jannatihi wa narihi, dan Dajjal juga mampu, diberi kemampuan oleh Allah, maksudnya menampakkan surganya dan nerakanya. Orang-orang yang mau mengikuti dia diberi kesenangan, orang-orang yang melawannya
diberi kesulitan. Wa isba'i kunusil ard, dan mampu juga mengeluarkan simpenan-simpenan kekayaan bumi. Itu antara lain kemampuan yang diberikan oleh Allah kepada Dajjal. Wa amrihis sama'a ang tumtiro fatumtiro. Dajjal juga diberi kemampuan oleh Allah memerintahkan langit untuk menurunkan hujan. Lantas hujan. Kalau kata Dajjal hujan, hujan. Kalau kata Dajjal jangan hujan, tidak hujan. Wal ardo angtum bita atau angtam buta fatan buta, dan bumi diperintahkan untuk tumbuh pohon-pohon, ya, pohon-pohonnya, maka dari bumi pohon-pohon juga akan tumbuh. Kalau bumi dibilang sama Dajjal gersang-gersang. Ini juga kemampuan yang diberikan oleh Allah. Wa taqa'u kullu dzalika, semua itu terjadi bi qudratillahi wa fitnatihi, atas kemampuan Allah, atas kudrat dari Allah, serta ujian dari Allah. Bukan semata karena Dajjalnya mampu melakukan hal itu. Tsumma yu'jizuhullahu ta'ala ba'da dzalik. Setelah Dajjal menampakkan kemampuannya itu yang hebat-hebat, yang top-top menurut pandangan orang-orang awam, maka Allah kemudian melemahkan Dajjal. Fala yaqdiru ala qatli dzalika ar-rajuli wala ghairi. Maka kemudian karena sudah dilemahkan, Dajjal tidak bisa mematikan seseorang atau mematikan lainnya. Jangankan menghidupkan, membunuh saja tidak bisa. Kalau sebelumnya jangankan membunuh, menghidupkan saja bisa. Wa yubtilu amroh, dan Allah juga membatalkan kemampuannya. Yang bisa begini, bisa begitu, mampu ini, mampu itu, dibatalkan oleh Allah. Akhirnya wa yaqtuluhu Isa ibnu Maryam, dan kemudian Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salam. Wa yusabbitullahu allazina amanu, dan Allah akan kukuhkan, teguhkan orang-orang yang beriman bil qauli tsabit, dengan ketetapan yang kukuh, dengan ketetapan yang teguh. Hadza madhabu ahli sunnati wal jamaah. Ini pendapat ahli sunnah wal jamaah. Wa jami'il muhadditsin wal fuqaha, dan seluruh ahli hadis serta ahli fikih. Khilafan liman angkarahu minal khawarij, hal yang berbeda dengan orang yang mengingkarinya dari kalangan khawarij, wal jahmiyati, dan kalangan jahmiyah. Jahmiyah ini sekte yang dinisbahkan kepada pendirinya Jahm bin Safwan At-Tirmidzi, tinggal di Khurasan sekitar abad kedua Hijriah. Ini pelopor kelompok Jahmiyah. Mulanya
Jahm ini pengikut Jabariyah, tapi kemudian menyempal membuat sekte tersendiri yang dinisbahkan kepada namanya, yaitu sekte Jahmiyah. Wa ba'dul Mu'tazilati, dan sebagian dari kalangan Mu'tazilah tidak percaya mereka-mereka itu akan hal-hal yang terjadi pada Dajjal, atau bahkan tidak percaya akan adanya Dajjal. Bagi kita kalangan Ahlussunnah wal Jamaah, kita harus meyakini bahwa Dajjal itu memang nyata, kelak akan ada. Dajjal bukan cerita fiktif, bukan cerita fiksi. Akan menjadi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang imannya lemah akan tergelincir, dan orang-orang yang kuat akan dikukuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita tidak mengalami hal yang semacam itu. Wa ammad dabbatu, untuk dabbah dan seterusnya insyaallah kita akan lanjutkan esok hari. Semoga ada manfaatnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya